Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah mahasiswa, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai sejarah koperasi dunia dan koperasi Indonesia. Apakah kalian tahu pada kedua tokoh yang ada di sini? Ya, beliau adalah Robert Owen dan William King. Beliau adalah seorang yang pertama kali mencetuskan ide koperasi. Jadi, koperasi yang pertama itu pada tahun 1761 di Scotland. Koperasi ini menjual koperasi konsumsi, yaitu menjual oatmeal dengan diskon dan membentuk Fenwick Weaver Society, nama koperasinya. Kemudian menyusul di negara Eropa yang lainnya seperti Jerman, Inggris, Prancis, Denmark, dan Swedia. Nah, bagaimanakah perkembangan koperasi di Inggris? Koperasi di Inggris itu tahun 1844, nama koperasinya Koperasi Konsumen Rochdale karena tempatnya ada di kota Rochdale. Koperasi ini pionirnya yaitu Charles Howard. Yang menggerakkan dari koperasi ini adalah Charles Howard dan memiliki prinsip-prinsip yang disebut Rochdale Equitable Pioneers Cooperative Society. Pertama, keanggotaannya bersifat terbuka. Kemudian adanya sistem pengawasan secara demokrasi. Kemudian ada sisa hasil usaha itu dikembalikan kepada anggotanya tergantung jasanya, ya, sampai ke pendidikan dilakukan terhadap anggota secara berkesinambungan. Nah, di Inggris ini koperasi sangat berkembang, ya. Selanjutnya, ya, apakah kalian tahu ketiga orang yang ada di layar? Ya, mereka adalah Charles Fourier, Louis Blanc, dan Ferdinand Lassalle. Mereka pencetus koperasi di Prancis. Jadi di Prancis itu koperasinya bergerak di dalam bidang produksi. Nah, tapi selain di bidang produksi, lambat laun koperasinya bergabung atau membentuk suatu gabungan dengan koperasi konsumsi, sehingga koperasi yang ada di dalamnya itu terdapat 476 buah dan jumlah anggotanya pun sudah mencapai 3 juta. Bagaimana perkembangan koperasi di Jerman? Pada tahun 1848, ketika Inggris dan Prancis sudah mencapai kemajuan, muncul seorang pelopor yang bernama F.W. Raiffeisen. Ia adalah seorang wali kota di Flamersville. Jadi ketika itu membentuk koperasi di bidang produksi dan koperasi di bidang asuransi. Selain itu ada pelopor yang lainnya bernama Schultz yang berasal di kota Delis. Pada tahun 1849 dia mempelopori pembentukan koperasi simpan pinjam. Nah, sekarang bagaimana koperasi di Indonesia? Ya, tentu kalian sudah tahu tokoh yang ada di layar tersebut. Beliau adalah Muhammad Hatta, Bapak Muhammad Hatta, Bapak koperasi di Indonesia. Tapi jauh dari zaman itu, koperasi dikenal pada tahun 1886 oleh Raden Arya Wiraatmaja. Pada masa itu, beliau ingin menolong rakyatnya dari hisapan lintah darat, yaitu yang meminjam uang kepada rentenir, sehingga beliau ingin mendirikan koperasi. Dengan bantuan asisten Purwokerto, ya, mereka mendirikan Hope and Spar Bank yang sekarang dikenal dengan Museum BRI. Nah, pada tanggal 7 April 1915, PNI mengadakan kongres di Jakarta dan berusaha untuk menggelorakan semangat koperasi sehingga kongres ini disebut sebagai Kongres Koperasi. Namun, pemerintah Hindia Belanda membatasi laju perkembangan koperasi dengan mengeluarkan peraturan koperasi Besluit pada tanggal 7 April nomor 431 tahun 1915. Nah, tentu rakyat Indonesia keberatan dengan peraturan seperti ini. Nah, sehingga pemerintah Belanda mengeluarkan peraturan yang baru yang lebih ringan di tahun 1927. Nah, ini isi dari peraturannya. Nah, sementara di masa penjajahan Jepang
ternyata koperasi mengalami nasib yang lebih menyedihkan. Saat itu kantor pusat jabatan koperasi diganti oleh pemerintah Jepang menjadi Shomin Kumiai Choujamusho, sementara kantor daerahnya diganti menjadi Shomin Kumiai Shado Saudandyo. Jadi ketika Belanda turun ya, kemudian Jepang sedang menjajah Indonesia, ternyata ketika Jepang menjajah Indonesia itu koperasi malah lebih menyedihkan ya. Koperasi produksi dikuasai oleh orang Jepang, bahan baku semua dikuasai oleh orang Jepang. Nah, kemudian pada tahun 1947 ternyata pemerintah berhasil menyelenggarakan Kongres Koperasi 1 di Tasikmalaya. Hasilnya itu pada tahun 1947 berhasil menyelenggarakan Kongres Koperasi 1 di Tasikmalaya ya. Pertama, mendirikan organisasi Sentral Koperasi Rakyat Indonesia atau SOKRI. Yang kedua, menetapkan gotong royong sebagai dasar koperasi dan menetapkan Hari Koperasi pada tanggal 12 Juli. Tidak hanya ini ya, ada tanggal 12 Juli 1953 terjadi Kongres Koperasi 2 di Bandung. Mendirikan Dewan Koperasi Indonesia atau DKOPIN, itu pengganti dari SOKRI, memutuskan pendidikan koperasi sebagai salah satu mata pelajaran di sekolah, mengangkat Muhammad Hatta sebagai Bapak Koperasi Indonesia, dan pembuatan Undang-Undang Koperasi akan segera dimulai. Nah, itu saja mungkin mengenai sejarah koperasi dunia dan Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.